tentang hukum A. Pengertian hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan lain sebagainya. Menginjak dewasa makin bertambahlah jumlah dan jenis kepentingan manusia, seperti bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dengan demikian, sejak kecil beranjak menjadi dewasa serta menjelang meninggal dunia kepentingan manusia selalu berkembang. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam. Untuk itu, ia memerlukan bantuan dari manusia lainnya karena kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah dalam mencapai dan melindungi kepentingannya. Lebih-lebih mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya maupun kepentingannya. Sehingga dengan demikian ia akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat. Masyarakat adalah salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. Berapa jumlah manusia yang diperlukan untuk dapat disebut sebagai masyarakat tidaklah begitu penting. Kalau di sebuah pulau hanya terdapat seorang manusia saja belumlah dikatakan ada masyarakat. Tetapi kalau kemudian datang manusia lain ke pulau tersebut akan terjadilah hubungan dan pengaturan-pengaturan. Selanjutnya, yang mempertemukan atau mendekatkan manusia yang satu dengan lainnya adalah adanya kebutuhan dan kepentingan bersama di antara mereka. Tampaknya manusia dan masyarakat seakan-akan dapat dipisahkan, yaitu manusia sebagai individu dan manusia dalam kelompok. Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan manusia individual berbuat semaunya sehingga merugikan masyarakat. Masyarakat itu merupakan tatanan psikologis. Adanya sesama manusia di dalam suasana kesadaran individu mempengaruhi pikiran, perasaan, serta perbuatannya. Ia harus mengingat dan memperhitungkan adanya masyarakat. Manusia individual akan berusaha dan akan merasa bahagia apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian yang komplementer. Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah atau tidak dibiarkan berlarut-larut, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Jadi, manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Peraturan untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaidah sosial. Salah satu dari kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat adalah kaidah hukum. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya, yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hampir hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan hubungan hukum ini terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada kewajiban dalam mengatur hubungan-hubungan hukum karagan. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban kuaan seperti pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan diri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, sering juga belum menuliskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat dalam usahanya untuk mengatur hukum menyesuaikan kepentingan dia. Hubungan hukum dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, artinya bena mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.
Mengingat bahwa rakat terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara ketiga perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau jang ini sebaik-baiknya. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang beratun dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan nomad karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya makan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Hak harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau diserapkan terhadap peristiwa konkret. Tetapi kedua-duanya tidak best dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan, apabila kepada setiap subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum mempunyai dua segi, yang di satu pihak berisi hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kuah tanpa hak. Hali memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam makannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Sik yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu kita lihat juga bahwa yang pada umumnya ditonjolkan adalah hak-hak wangan. Mengenai kewajiban-kewajiban asasi dapatlah dikatakan pernah debut skor. Hak-hak asasi seorang terdakwa selalu mendapat perhatian, selalu ditonjolkan, selalu diperjuangkan. Tetapi sebaliknya kewajiban asasinya terhadap masyarakat boleh dikatakan tidak pernah disinggung. Apakah dalam hal ini hak asasi korban kejahatan tidak perlu mendapat perhatian? Sebaliknya, apakah tidak ada kewajiban asasi dari pihak terdakwa? Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum itu sifatnya umum, berlaku bagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu. Hukum melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan dengan teratur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikianlah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat karena yang satu mencerminkan adanya yang lain. Kita dapat mengatakan bahwa si A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Apabila kewajiban si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu si B, dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada si B itu, maka A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban pada si B itulah maka A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa suatu kekuasaan yang dapat diterapkan terhadap B, yaitu suatu tuntutan untuk melaksanakan kewajiban itu. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Sebagai ilustrasi, misalnya apabila saya memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya terhadap tanah tersebut mendapat perlindungan. Namun, perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai tanah itu. Saya dapat memberikan atau mewariskan tanah itu kepada orang lain, dan hal itu pun termasuk ke dalam hak saya. Dalam hal ini, bukan hanya kepentingan saya yang mendapat perlindungan, melainkan juga kehendak saya. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Dengan demikian, kemerdekaan hukum yang dimiliki seseorang juga ingin ditafsirkan secara demikian itu, sehingga kemerdekaan pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain untuk tidak mengganggu kemerdekaan tersebut. Keadaannya di sini adalah tidak sepenuhnya tepat seperti itu. Sebetulnya di sini kita berhadapan dengan dua hak dan bukan satu seperti dilihat oleh tafsiran yang umum tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang pemilik tanah, si A, memberikan izin kepada seseorang untuk memasuki tanah miliknya, maka si A tersebut memiliki kemerdekaan hukum. Namun, kita tidak dapat mengatakan bahwa hak si A itu berkorelasi dengan kewajiban yang timbul padanya. Dengan demikian, korelasi dari kemerdekaan pada si A bukanlah kewajiban pada si B, melainkan ketiadaan hak pada si B. Pengertian hak pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum,
Kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk dapat diubah oleh orang lain. Hak dari kawan sejawat untuk diadili oleh kawan sejawatnya sendiri tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori hak dalam arti sempit, kemerdekaan maupun kekuasaan. Kekebalan ini mempunyai dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis, teori utilitis, dan teori campuran. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Dengan kata lain, hukum bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apa yang dimaksud dengan keadilan. Untuk mengetahui keadilan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu hakikat keadilan dan isi keadilan. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya orang tua dengan anaknya, majikan dan guru, hakim dan justisiabel, pemerintah dengan warganya, serta antara kreditur dan debitur. Pada umumnya, keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Misalnya para justisiabel menilai putusan hakim tidak adil, guru yang di PHK merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Apakah pihak yang melakukan tindakan tidak dapat menuntut bahwa tindakannya adalah adil? Misalnya, apabila buruh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kemudian majikan memutuskan hubungan kerja terhadap buruh yang bersangkutan, apakah tindakan majikan itu tidak adil? Dengan demikian, keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Isi keadilan sangat sukar untuk diberikan batasannya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu justitia distributiva dan justitia commutativa. Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang dinilai adil ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Justitia distributiva merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. Justitia commutativa memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Di dalam pergaulan masyarakat, justitia commutativa merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini, yang dituntut adalah kesamaan. Sehingga yang dikatakan adil adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Kalau justitia distributiva itu merupakan urusan pemerintah, maka justitia commutativa merupakan urusan hakim, karena hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang. Kalau justitia distributiva itu sifatnya proporsional, maka justitia commutativa sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan. Menurut teori utilitis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikat menurut teori ini, tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Selanjutnya menurut teori campuran, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Klasifikasi hukum. Untuk dapat mengadakan klasifikasi hukum harus ada kriterium. Berdasarkan kriterium, fungsi hukum dibagi menjadi hukum material dan formal. Hukum material terdiri dari peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban.
Setiap hari orang dapat dikatakan berhubungan dengan hukum material dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya, belanja membeli sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan manusia. Hukum material tetap memerlukan hukum formal. Apabila sistem hukum hanya mempunyai hukum material saja dan tidak ada hukum formal, maka jika terjadi suatu pelanggaran hukum atau konflik hukum material akan terbuka kesempatan untuk melakukan perbuatan untuk menghakimi sendiri karena hukum formallah yang menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material. Artinya, bagaimana caranya melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum. Hukum formal merupakan aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan. Misalnya, bagaimana menuntut pelunasan hutang. Dengan menggunakan saat berlakunya hukum sebagai kriterium hukum dibagi menjadi dua, yaitu Ius Constitutum dan Ius Constituendum. Ius Constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan, artinya hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara, hukum positif. Ius Constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Dari segi bentuk hukum dibagi menjadi hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, dan hukum tertulis, hukum yang dituang dalam undang-undang. Dari segi isinya hukum dibagi menjadi 1. Lex generalis yaitu hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar, terdapat di dalam BW. 2. Lex spesialis hukum khusus yaitu yang menyimpang dari lex generalis, terdapat di dalam KUHD. 3. Lex generalisasi, merupakan dasar dari lex spesialis, hubungan tersebut tertuang di dalam pasal 1 KUHD. Pembagian klasifikasi yang sampai sekarang masih digunakan yaitu hukum publik dan hukum privat perdata. Yang termasuk hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Sedangkan yang termasuk hukum perdata yaitu hukum dagang dan hukum adat, serta hukum Islam. Hukum adat terdiri dari 3 unsur yaitu, hukum tidak tertulis, unsur keagamaan, dan ketentuan legislatif statutaire. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Dalam arti hukum, orang terdiri atas manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Secara prinsipil, badan hukum berbeda dengan manusia pribadi. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Manusia pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati. Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentuknya. 2. Manusia pribadi mempunyai kelamin, sehingga ia dapat kawin, dapat beranak, sedangkan badan hukum tidak. 3. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat. Pada umumnya, pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi menurut pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH Perdata, ditentukan bahwa pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak ia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini mempunyai arti penting apabila kepentingan anak itu menghendaki, misalnya dalam hal menerima warisan, menerima hibah. Dalam pasal 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak keperdataan. Ini berarti bahwa kesalahan seseorang betapapun beratnya sehingga ia dijatuhi hukuman oleh hakim, maka hukuman hakim tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas dan koperasi. 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti yayasan.
Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, baik lembaga negara maupun perusahaan-perusahaan negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Apabila dibentuk dengan undang-undang, berarti pembentuk badan hukum tersebut adalah Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah, maka pembentuk badan hukum itu adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Pengakuan tersebut diberikan oleh pemerintah dengan cara pengesahan anggaran dasarnya. Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah, akan tetapi diperbolehkan oleh karena tujuannya yang bersifat idul di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan keagamaan. Badan hukum yang diperbolehkan ini berbentuk yayasan. Untuk mengetahui apakah anggaran dasar dari suatu badan hukum itu tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan, maka anggaran dasar tersebut harus dibuat secara autentik dengan akta notaris. Ditinjau dari wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu 1. Badan hukum publik kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. 2. Badan hukum privat keperdataan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata, seperti perseroan terbatas dan koperasi. Selanjutnya, ditinjau dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam badan hukum, yaitu 1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, yaitu terdiri atas perusahaan negara seperti perusahaan umum, perusahaan perseroan, serta perusahaan swasta yang terdiri dari perseroan terbatas. 2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi. 1. Badan hukum yang bertujuan idil di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan keagamaan, yaitu yayasan. Dalam pendirian badan hukum harus dipenuhi syarat formal dan material. Syarat formalnya adalah harus dibuat dengan akta notaris. Tanda seru. Material yang harus dipenuhi berdasarkan doktrin adalah: syarat-syarat 1. Ada harta kekayaan sendiri. 2. Ada tujuan tertentu. 3. Ada kepentingan sendiri. 4. Ada organisasi. Badan hukum itu memiliki harta kekayaan sendiri terpisah sama sekali dengan harta kekayaan pribadi pendiri, anggota, atau pengurusnya. Harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para pendiri atau para anggota badan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, harta kekayaan tersebut dipergunakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut. Badan hukum itu harus mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, baik bersifat komersial maupun bersifat idil. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat melakukan sendiri usaha-usaha untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, badan hukum harus memiliki kepentingan sendiri, yaitu hak subjektif yang timbul dari suatu peristiwa hukum dan yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang memiliki kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga di dalam pergaulan hukum. Badan hukum adalah suatu kesatuan organisasi yang diciptakan manusia berdasarkan hukum, dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan yang dimaksud adalah pengurus dari badan hukum tersebut yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur di dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian, badan hukum itu merupakan organisasi yang teratur. Selanjutnya, subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dikatakan pada umumnya oleh karena beberapa hak tertentu yang timbul dari hukum tentang orang dan hukum keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum orang saja dan tidak dapat dimiliki oleh badan hukum. Di samping itu, tidak setiap orang diberikan kewenangan hukum penuh. Oleh karena adanya pembatasan-pembatasan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk melangsungkan perkawinan, untuk bekerja dan sebagainya. Menyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya tersebut.
Meskipun pada umumnya setiap orang mempunyai kewenangan hukum, akan tetapi ada golongan orang-orang tertentu yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban. Dengan demikian, orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri, dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Ini merupakan anggapan hukum yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Golongan orang yang dianggap tidak cakap bertindak ini disebut juga dengan istilah personae miserabile. Selanjutnya, mereka yang tidak cakap bertindak ini terdiri dari mereka yang belum cukup umur, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan, dan seorang istri yang tunduk pada BW. Dalam pengertian undang-undang, yang dimaksud dengan belum cukup umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah. Pasal 330 BW-Jo. S 1931 No. 54 Jo. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pada umumnya orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pasal 446 dan 452 BW, khususnya mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena sakit ingatan. Untuk mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena pemboros atau pemabuk, ketidakcakapan bertindak itu hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya adalah cakap. Mereka yang dianggap tidak cakap tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya diwakili oleh wakil yang ditetapkan oleh undang-undang atau yang ditunjuk oleh hakim. Seorang istri menurut pasal 108 dan 110 BW dianggap tidak cakap melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Pasal tersebut menurut SEMA nomor 3 tahun 1963 dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan rasa keadilan, sehingga pasal tersebut harap tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, pada saat sekarang ini seorang istri cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya. D. Objek hukum di dalam lalu lintas hukum, yang menjadi objek dalam setiap aktivitasnya adalah benda, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah A. Menurut pasal 499 KUH Perdata, yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Dalam literatur, zat diterjemahkan dengan benda yang meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud, hak. Dalam sistematika KUH Perdata mengenai benda diatur di dalam buku 2 tentang benda. Pengaturan tersebut meliputi pengertian benda, pembedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, hukum benda yang diatur di dalam KUH Perdata itu bersifat pemaksa, artinya harus dipatuhi, ditaati dan tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan selain diatur di dalam buku 2 KUH Perdata. Tentang benda juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, selanjutnya disebut UPA, beserta semua peraturan pelaksanaannya. UPA ini mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenaan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, UPA mencabut semua ketentuan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotik, yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur tentang hak atas merek perusahaan dan perniagaan serta indikasi geografis. Hak atas merek adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. UU ini mengatur tentang hak cipta sebagai benda tidak berwujud, yang dapat dijadikan objek hak milik. Benda itu sendiri dapat dibedakan macam-macamnya beserta arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda yang bersangkutan sebagai berikut. 1. Benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba menurut panca indera manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dan diraba dengan panca indera.
Arti penting pembedaan ini terletak pada cara penyerahan benda tersebut apabila benda itu dipindah tangankan kepada pihak lain karena jual beli, pewarisan atau pembelian. Penyerahan benda berwujud yang bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud yang berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud yang berupa piutang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 613 KUH Perdata, sebagai berikut. A. Piutang atas nama dengan cara sesi. B. Piutang atas tunjuk dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan. C. Piutang atas pengganti dengan cara endosemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan. 2. Benda dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah, baik berpindah karena digerakkan oleh manusia atau berpindah karena sendirinya atau karena alam, misalnya meja kursi, dan lain-lainnya. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, yaitu tanah dan atau bangunan. Arti penting pembedaan ini terletak pada penguasaan, baik penyerahan, levering, daluarsa, terjaring, dan pembebanan, bersuari. Mengenai penguasaan pada benda bergerak berlaku asas dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku. Mengenai penyerahan, pada benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Mengenai daluarsa, pada benda bergerak tidak dikenal adanya daluarsa, sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Untuk benda tidak bergerak dikenal daluarsa, yaitu A. Dalam hal ada alas hak daluarsanya 20 tahun. B. Dalam hal tidak ada alas hak daluarsanya 30 tahun. Mengenai pembebanan, pada benda bergerak dilakukan dengan gada atau fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan hak tanggungan. 3. Benda dapat dibedakan menjadi benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Benda dipakai habis adalah benda yang dapat habis karena dipakai atau dipergunakan. Benda tidak dipakai habis adalah benda yang tidak habis karena pemakaian atau penggunaan. Arti penting perbedaan ini terletak pada pembatalan perjanjian. Perjanjian yang objeknya benda dipakai habis, apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pada keadaan semula. Untuk hal ini dapat diselesaikan dengan cara penggantian dengan benda lain yang sejenis atau senilai. Contohnya adalah kayu bakar, beras, dan sebagainya. Perjanjian yang objeknya benda tidak dipakai habis, apabila dibatalkan tidak mengalami kesulitan karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kepada yang berhak. Contohnya kendaraan bermotor, perhiasan emas, dan sebagainya. 4. Benda dapat dibedakan menjadi benda sudah ada dan benda akan ada. Benda yang sudah ada artinya benda tersebut sudah ada pada saat hubungan hukum yang berkaitan dengan benda tersebut dibuat, sedangkan untuk benda yang akan ada artinya benda tersebut belum ada pada saat hubungan hukum berkaitan dengan benda tersebut diadakan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian dapat dipenuhi dengan penyerahan bendanya. Benda akan ada, tidak dapat dijadikan jaminan utang, dan perjanjian yang objeknya benda akan ada, dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan. 5. Benda dapat dibedakan menjadi benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Benda dalam perdagangan artinya benda tersebut dapat diperdagangkan secara bebas oleh siapapun, sedangkan benda di luar perdagangan artinya benda yang tidak dapat diperdagangkan secara bebas, karena peruntukannya maupun karena dilarang oleh UU atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan dalam akta jual beli atau pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada para ahli waris, sedangkan benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan kepada ahli waris. 6. Benda dapat dibedakan menjadi benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Benda dapat dibagi artinya benda yang dapat dipisahkan dengan tidak mengurangi hakikat, kemanfaatan, dan nilai dari benda yang bersangkutan, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi artinya benda tersebut apabila dibagi akan menghilangkan hakikat, kemanfaatan dan nilai dari benda yang bersangkutan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya benda dapat dibagi, prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, sedangkan dalam perikatan yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasinya tidak mungkin dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara utuh. 7.
Benda dapat dibedakan menjadi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar adalah benda-benda yang bukti kepemilikannya harus didaftarkan pada kantor register tertentu. Sedangkan benda tidak terdaftar adalah benda yang kepemilikannya tidak memerlukan pendaftaran. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembuktian kepemilikannya, untuk ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemilik. Pengaruhnya terhadap ketertiban umum adalah kewajiban bagi pemiliknya untuk membayar pajak dan kewajiban bagi masyarakat untuk menghormatinya. Untuk benda tidak terdaftar yang umumnya berupa benda bergerak, maka berlaku asas yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya. Dengan demikian, untuk benda tidak terdaftar ini tidak begitu berpengaruh terhadap ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak bagi pemiliknya.